video. Oke, 6 menit lagi. Dan sudah 2 kali mengulang. Masih sekali. Saya cek dulu. Boleh diulang gitu. Ayo kita nanti waktunya sudah 4 menit. 4 menit kalau cepat bisa lah. Ya post nanti. Nanti ada post test kan, Pak. Dengan post testnya 100 menit.
3 menit lagi. Enggak Bapak mau makan. Iya, bawa. Oke, waktunya habis, kita mulai materi ya. Silakan selesaikan tesnya. Ini tadi kita ngobrol panjang lebar, lupa direkam. Kita mulai langsung saja ke materi. Jadi outline untuk pelatihan sampai nanti sore seperti ini. Pertama ada capaian pembelajaran pelatihan. Kemudian hanya ada 3 untuk modul 1. Lalu ada kata kunci yang penting. Jadi kata kunci ini pasti keluar di sertifikasi khusus untuk modul 1 ya. Lalu tentang revolusi bisnis dengan cloud, ini transformasi digital. Lalu ada konsep dasar cloud computing. Lalu ada sedikit penjelasan tentang basic jaringan. Mungkin yang lebih detailnya besok oleh Pak Rizky. Lalu ada share responsibility model. Terakhir kita lab di Cloud Skill Boost. Bapak Ibu, PPT-nya sudah ada di Sinau ya semua. Ada suplemen juga. Suplemen itu PDF yang berhubungan dengan materi. Jadi referensi yang ada di modul ada di sana. Ini dia. Capaian pembelajarannya hanya 3. Jadi kenapa sih orang atau perusahaan perlu untuk migrasi ke cloud, baik public, ini targetnya yang on premise ya, atau orang yang privat cloud, mau public, mau hybrid atau yang lain ya, atau multi cloud. Lalu tentang konsep umum cloud, kira-kira yang berhubungan dengan konsep umum cloud itu apa saja. Lalu yang terakhir, nah ini juga sering keluar tentang share responsibility model. Nanti ada sebuah model cloud, ada banyak sebenarnya. Ini yang dicuplik hanya 3. Ada infrastruktur as service, ada platform as service, lalu yang terakhir adalah software as service. Nah kalau software ini kita sudah hatam. Gmail adalah software as service. Jadi kita tinggal pakai saja, kita tidak peduli. Tugas kita adalah mengisi konten dari aplikasi tersebut atau service tersebut. Oke, ini 3 CP yang dipelajari. Detailnya bisa lihat di bab 7 ya, di bab 7 yang 17% itu untuk yang modul 1. Tapi untuk yang utamanya ada 3 ini. Oke, dan ini kata kunci yang wajib dipahami oleh peserta. Dan ini ngeklik gitu nanti untuk
sertifikasi. Jadi ada cloud dan cloud teknologi, ada compute power, computing dan data, inovasi, digital transformation cloud. Lalu ada total cost ownership, TCO, CAPEX dan OPEX di sini. Ada tentang network, region dan zones. Yang tadi ya, IaaS, PaaS dan SaaS. Yang terakhir adalah share responsibility model. Ini kata kunci yang kalau bisa dipahami, dan mudah-mudahan setelah materi ini paham semua tentang konsep-konsep. Oke. Nah, ini mungkin sering jadi bahan ya. Ini gambar, kira-kira gambar tentang apa? Bisa dimundurin dulu yang kata kuncinya. Oh, kata kunci. Oke, Bapak bisa lihat di itu, Pak. Di Sinau ada PPT. Saya lebih jelas di sana. Oke, Bapak Ibu, ini kira-kira gambar apa? Mungkin kurang jelas, kalau di sini bisa lihat di PDF masing-masing. Ini biasanya terkait apa? 1.0, 2.0 ya udah sering ya. Dan lain-lainnya, evolusi industri. Nah, mungkin sudah sering juga di seminar atau di pidato-pidato terkait ini. Nah, tapi kita fokusnya ke sini aja. Tentang sekarang itu lebih ke informasi ya. Jadi data dan informasi. Yang utamanya adalah ini di tahap terakhir dari tahun 2008 sampai sekarang. Oke. Jadi ini pendahuluannya, perkembangan teknologi semakin cepat udah pasti. Bisnis beradaptasi. Jadi di sini ada kata kunci namanya cloud computing untuk sebagai enabler gitu. Jadi pendorong utama perubahan digital. Katanya ini cloud computing memungkinkan inovasi, ekspansi, efisiensi biaya. Jadi kenapa inovasi penting? Kalau tidak ini ya. Kenapa cloud ini penting untuk inovasi? Karena cloud menyediakan resource atau sumber daya. Nah, mungkin sekarang masih belum ngeklik ya, ini maksudnya apa sih di pendahuluan ini. Lalu ini sejarah tadi ya, terkait paradigma, pergeseran. Yang terakhir adalah terkait ini transformasi digital. Jadi transformasi digital itu ada 3 faktor. Ini belum ya. Ini memungkinkan perusahaan berinovasi, adaptasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Oke. Pertama kita kasih tahu dulu tentang ini potensi dari cloud. Mungkin di modul ada banyak, saya cuplik 2. Jadi ada di sini ada software defined vehicle dan AI power drug discovery. Dan ini semua di enabler oleh cloud. Contohnya ini. Sekarang mobil itu dapat berinteraksi ke berbagai macam hal. Contohnya dengan sesama mobil, lalu tempat servis, lalu pabrik, manufaktur, lalu infrastruktur yang ada di kota, lalu untuk penggunanya, ownernya, misalnya membuat aplikasi mobile yang berhubungan dengan mobil tersebut, lalu adalah orang-orang yang di sekitar mobil tersebut atau pedestrian. Jadi ini banyak vendornya ya, bisa ada Tesla, ada Waymo ya. Jadi dia mobil yang bisa bergerak sendiri dan tahu terutama letak dari infrastruktur, mulai dari rambu-rambu lalu lintas atau orang sekitarnya. Jadi jangan sampai menabrak gitu ya, atau dan lain-lain. Dan ini di power oleh cloud ya. Lalu salah satu lagi inovasi yang berhubungan dengan obat. Jadi awalnya obat itu dilakukan secara
manual awalnya ya, untuk mendapatkan obat baru. Unsur kimia apa yang dicampurkan. Kalau sekarang unsur kimianya bisa dilakukan visualisasi tanpa harus membuat dahulu obat tersebut, atau obatnya bisa dilihat responnya kepada penggunanya. Misalnya di sini ada respon prediction, lalu ada monitoring. Ini biasanya beberapa kasus orang-orang yang sudah tua biasanya punya perangkat khusus untuk mengingatkan untuk minum obat dan lain-lain. Dan lalu ada yang lebih hebat lagi adalah sekarang semua bisa dioptimasi menggunakan robotik untuk memasukkan misalnya obat ke dalam pil seperti ini. Jadi semuanya bisa, karena harus steril dan lain-lain, jadi mengurangi interaksi dengan manusia, bisa secara otomatis digunakan robot dan lain-lain. Lalu bisa juga ini, sekarang itu obat bisa sangat personalized. Jadi data rekam medis kita tuh biasanya sudah ada ya. Jadi kita alergi apa dan lain-lain. Jadi obatnya jangan sampai melukai kita, atau jadi obatnya malah yang alergi dengan badan kita. Jadi bisa dipersonal dengan diri dan lain-lain. Potensi cloud seperti itu. Kenapa? Tadi ya, di halaman pertama, cloud sebagai enabler itu memungkinkan inovasi, ekspansi dan efisiensi biaya, karena cloud itu memiliki keunggulan. Ada 5. Ini bisa banyak juga, nanti ada nambah keunggulan dari cloud computing. Scalability. Jadi resource yang ada di cloud itu bisa di scale up atau scale down. Jadi contohnya yang paling sering, sebentar lagi ya, 10-10, ada yang tahu 10-10? Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi ada waktu di mana e-commerce itu punya banyak pelanggan. Ada waktu yang e-commerce itu sepi. Tapi ada waktu khusus yang disengaja meningkatkan tadi resource-nya perlu banyak, yaitu tadi 10-10, 9-9 dan lain-lain. Atau yang lebih ekstrim 12-12 yang awal. 12-12 itu kan yang pertama kali tanggal cantik untuk e-commerce. Jadi dia secara otomatis mau di scale up atau di scale down. Misalnya kalau udah lagi nyantai, ya udah di scale down lagi. Maksudnya scale up, scale down itu resource-nya mau ditingkatkan nggak, jumlah komputasinya. Misalnya servernya ditambahkan memorinya, servernya ditambahkan database-nya dan lain-lain. Jadi ini bisa secara otomatis. Jadi keunggulan cloud computing dibandingkan public, bedanya dibandingkan on-premise, kalau kita mau scale up, kalau di luar dari kebutuhan hardware kita yang ada, kita harus beli ya. Jadi ada waktu untuk procure-nya, ada waktu untuk dan lain-lainnya gitu. Ada waktu nambahnya, ada SDM untuk menambahnya. Kalau ini enggak, kita bisa otomatis secara khusus ditambahkan untuk waktu-waktu tertentu. Kalau 11-11, 12-12 dia sudah menyediain waktunya ya. Tapi ada juga yang berdasarkan load. Jadi bukan 11-11, 12-12, tapi tiba-tiba ada waktu, kenapa sih ini tiba-tiba banyak pelanggan masuk di hari ini. Jadi dia secara otomatis bisa meningkatkan resource. Itu scalability. Lalu agility. Jadi ini permintaan pasar sangat cepat berganti-ganti, dan untuk inovasi kita bisa menggunakan cloud, jadi kita bisa beradaptasi lebih cepat. Kenapa seperti itu? Karena banyak produk yang ada di cloud computing. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu membuat algoritma sendiri, kita bisa menggunakan algoritma yang sudah ada. Kalau kasus kita tidak kompleks sekali gitu ya. Jadi ini sudah banyak. Contohnya ada call center AI misalnya. Jadi kita perlu call center
otomatis, lalu udah ada sebenarnya produknya, jadi kita tinggal pakai. Jadi tapi misalnya kalau sudah banyak dan ternyata ada bahasa misalnya bahasa Sunda misalnya kliennya misalnya, atau bahasa Jawa, itu kan belum ada, kita baru bikin sendiri. Tapi kalau misalnya yang normal kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris sudah ada, ya gunakan yang sudah ada. Jadi agility itu jadi memungkinkan inovasi dengan lebih cepat. Lalu ini cost efisien tadi. Nah ini kata-kata yang bakal sering kita dengar, CAPEX lawan OPEX. CAPEX itu adalah capital expense, kalau OPEX itu operational expense. Jadi CAPEX itu ada modal awal, modal di muka. Jadi kita harus beli infrastruktur, kita harus punya SDM dan lain-lain untuk menjalankan cloud kita atau server kita. Kalau OPEX, karena semuanya sudah dilakukan oleh vendor, jadi kita hanya membayar sesuai operasional. Ini saya kerasa waktu penelitian ini machine learning. Jadi kita nggak punya modal untuk bikin sendiri server untuk machine learning misalnya. Kita perlu GPU yang 12 GB itu harganya sampai 12 juta gitu ya. Tapi saya bisa nyewa selama sebulan di Google Collaboration, Google Colab, kita bisa sewa hanya 150.000 selama 1 bulan. Kita bisa dapat dengan resource yang sama, 12 GB memori dengan hard disk-nya storage-nya sampai 200 GB. Dan itu murah sekali. Jadi dihitungnya berdasarkan, tapi ada ininya. Tapi kita karena punya orang, jadi kita bisa abusif gitu ya. Tapi enggak, jadi dikasih ini limitnya, misalnya dikasih kredit hanya 100 kredit selama sebulan. Jadi 1 jam itu setara 1,5 kredit kalau nggak salah. Dan itu lumayan. Jadi karena kita nggak mungkin setiap hari melakukan training kan. Jadi itu benar-benar murah kalau dihitungnya. Jadi sejam itu 10.000 kalau nggak salah. Sangat murah sekali. Jadi sangat efisien. Kalau kita modal di muka, jadi saya harus bikin sekarang aja motherboard yang bisa VGA yang bagus itu kan mahal juga ya. Jadi ya modalnya sangat besar. Jadi kalau itu VGA aja 12 juta, apalagi motherboard dan lain-lain. Perlu RAM, perlu hard disk dan lain-lain. Udah mahal. Tapi karena cost efisien tadi di cloud, ini bisa lebih murah. Accessibility ya, karena dia di cloud, asal punya jaringan internet, kita bisa melakukan konektivitas jarak jauh dan juga bisa kolaborasi dengan orang lain. Lalu tadi ini innovation dan cost agility ini berhubungan ya. Jadi kita bisa bereksperimen dengan cepat, menghadirkan produk yang baru ke pasar lebih cepat. Ini inovasi. Oke. Jadi kalau transformasi digital ini prosesnya holistik ya. Jadi ada model bisnis, proses dan budaya. Selain itu ada lagi ini yang harus di highlight adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu manfaat cloud untuk transformasi digital seperti tadi ya, karena dia unggul beberapa hal ini, dia sangat bermanfaat. Tadi ya, accessibility dan tadi sumber daya dan komputasi. Lalu memberdayakan organisasi karena tadi ada kolaboratif, lebih cepat dan ada cara baru untuk bekerja, kolaborasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Nah ini kita bisa lihat di gambar berikut. Jadi ini adalah komponen utama dari transformasi digital. Ada orang, proses, platform, ekosistem. Lalu ada experience, efisiensi, dan kultur. Sini di dalam strategi dan teknologi. Nah, cloud itu ada di ekosistem, platform, proses. Untuk people-nya ini bergantung pada tadi responsibility model. Ada people-nya yang sangat involved dari awal sampai akhir. Ada yang hanya tadi karena SAS hanya satu sisi saja. Ada kultur, ini berhubungan sama orang, efisiensi ini bisa dari cloud
experience juga bisa dari itu. Untuk bisnis to bisnis ini lebih ke teknologi. Oke, tadi ini kata kunci yang didapat sebagai enabler innovative tester. Tadi scale karena tadi punya keunggulan, lalu reduce cost karena fokusnya ke operasional, expand. Oke, ini ada keunggulan cloud yang lain. Tadi ada kata kunci ya. Ini dia kata kuncinya sudah saya highlight. Pertama ada cloud computing. Ini permintaan, ini bahasa Indonesia ini ya, karena kumpulan itu computing resource atau sumber daya computing. Ini yang sangat luas. Ini semuanya kita lakukan melalui internet. Tadi contoh kasus tadi saya menggunakan Google Colab, pakai resource-nya dari internet. Jadi kita nggak perlu modalnya hanya internet saja. Lalu tadi ada compute powernya. Jadi setiap service yang ada di cloud itu punya compute power masing-masing. Ini disebut hampir tak terbatas juga, nggak juga ya, karena ada cost-nya ya. Semakin tinggi compute power pasti ada harganya. Ini manfaat lain cloud computing ya, yang lain karena kita menggunakan dari vendor tadi ya, kan pasti reliable dan availability. Lalu pasti secure, lalu ada global reach, lalu yang terakhir collaboration. Mungkin yang bisa dielaborasi yang sering keluar ini reliability dan availability. Nanti ini hubungannya dengan region dan zone sama redundancy. Ini pasti sering keluar. Lalu global reach. Kalau global reach itu contohnya gini. Kalau klien saya di Amerika, server kita diusahakan jangan di Indonesia, di Amerika saja gitu. Kalau servernya atau pelanggannya di Indonesia, lebih baik servernya di Indonesia. Hubungannya dengan availability ini berhubungan dengan disaster recovery atau terjadinya bencana alam dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada bencana di satu tempat, kita alternatifnya kita simpan server di tempat lain. Contohnya di Indonesia itu termasuk zones karena dia minimal punya region karena dia minimal punya 3 zones. Itu letaknya ada di rahasia, nggak tahu di mana, tapi di petanya ada di sekitar Jakarta. Kalau Singapura juga disebut gitu ya, karena dia punya 3. Jadi kalau yang belum, dia belum bisa disebut region. Nah, tapi region itu belum tentu satu data center, bisa jadi banyak data center. Oke. Kalau reliability ini lebih ke tadi datanya harus redundant. Biasanya ini produk Google Storage itu otomatis reliable. Jadi datanya disimpan di tempat lain, nggak hanya di satu zona saja. Jadi dia secara otomatis di beberapa zona. Jadi lebih mahal ini harganya. Kalau security tadi secara otomatis bisa dilakukan oleh individu. Jadi itu security itu dipecah-pecah oleh vendor atau oleh kita, oleh pengguna. Kalau dari kitanya juga nggak aman, misalnya ngasih password kayak tadi 12polban34, nah itu sebenarnya nggak boleh ya. Ya password itu harus aman dan lain-lain. Tapi ada juga yang dari penyedia atau vendornya. Nanti ada istilah-istilah yang lebih lengkap lagi, nanti ada di modul ke-5. Oke, sampai sana ada pertanyaan dulu atau yang bisa didiskusikan? Ini yang masalah scale up sama scale computing itu kita bisa set. Gimana bisa set? Bisa kita konfigurasi. Oke. Jadi sebenarnya kayak tadi, karena kita tahu waktunya itu pasti naik, kita bisa sendiri. Tapi ada juga yang otomatis. Ya. Jadi ada nanti compute engine itu ada salah satu
salah satu tipe yang sifatnya itu ya dia dipakai terus dia hilang gitu. Dipakai dia hilang. Maksudnya apa? Karena dia mana tadi scale up scale down dengan cepat, dia nggak butuh ada data di sana, dia butuhnya komputasi aja. Jadi boleh komputasinya dia nggak reliable, hilang, tapi bisa diganti dengan cepat dengan yang lain. Mungkin lebih jelasnya yang udah belajar Kubernetes gitu ya, yang belajar Docker Swarm gitu ya. Jadi dia bisa dengan secara otomatis ini sudah ini perlu banyak, jadi dia keluarin karena terpisah antara compute dan data. Jadi tenang saja, jadi mau compute-nya berapa, mau hilang juga nggak ada masalah, tapi nanti digantikan dengan sangat cepat. Dengan tadi itu benar-benar otomatis, tidak perlu konfigurasi. Mungkin ada konfigurasinya, ini dicentang aja, diaktifkan. Jadi untuk mode yang tadi. Kalau misalnya perlu scale up dan scale down secara otomatis. Tapi kalau kita udah tahu, harusnya tanggal 99 itu pasti udah aja langsung kita istilahnya secara scale horizontal. Kalau scale vertikal itu artinya kita beli baru. Kalau horizontal ya tambahin aja, langsung tambahin. Tapi secara data itu datanya terpisah. Biasanya datanya jangan di satu itu. Jadi karena itu kalau mati datanya di situ ya udah mati. Biasanya setiap di desainnya datanya terpisah. Biasanya bisa scale up scale down itu yang microservice itu ya. Tipe pengembangannya microservice. Tapi bisa juga yang bukan microservice asal storage-nya benar-benar terpisah. Yang monolitik ya, tapi benar-benar storage-nya terpisah. Jadi kita cuma butuh compute power-nya aja untuk processing. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi yang dicapai sama OPEC itu ya? Tapi kan Bapak training itu yang Bapak pakai yang OPEC. Ya OPEC. Karena jatuhnya. Ya. Karena butuhnya operasional aja. Itu jadi dikasih kredit, kalau nggak dipakai 3 bulan kreditnya masih ada. Kalau ada satu lagi yang per bulan, kalau per bulan lebih enak lagi. Kalau per bulan itu kita bisa SSH gitu di Google Collaboratory-nya. Jadi kayak saya tuh kemarin kan pakai library-nya udah jadul gitu. Perlu Python-nya diturunin. Kalau pakai Colab itu Python-nya dikasih seadanya. Terus kalau misalnya kita mau bisa sih gitu, tapi kita harus manual satu-satu gitu. Tapi kalau pakai shell kan enak, kita bisa bikin shell script, langsung berubah tuh environment-nya, jadi Python-nya bisa turun, library-nya bisa sesuai. Nah itu lebih enak, tapi dia hanya sebulan. Kalau udah sebulan ya perpanjang per bulan. Tapi ada juga yang belinya per kredit. Kalau per kredit itu kayak kita pakai yang emang library-nya baru untuk machine learning-nya, jadi nggak butuh yang lama-lama, ya udah pakai aja yang ada di Colab. Itu juga enak tadi ya, tergantung. Dua-duanya itu OPEX karena kita nggak modal apa-apa, itu sebenarnya modal operasional aja. Dan itu banyak ditanya CAPEX dan OPEX, itu pasti banyak di sertifikasi, ada beberapa soal. Oke? Boleh? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau di PPT ini kan hanya disebutkan keunggulan ya, kalau kekurangannya atau kelemahan? Kelemahannya ketika kita punya data yang sensitif gitu, nggak boleh disimpan di cloud, ya mau nggak mau ada hybrid gitu. Jadi meskipun ada kelemahan, dia ada antisipasinya. Lalu bisa jadi kelemahan kalau kita nggak antisipasi dengan benar. Contohnya storage itu bisa reliable, tapi reliable itu mahal kan biasanya. Reliable itu kita butuh nyimpen di berbagai tempat. Nah kalau kita ngeklik di berbagai tempat itu mahal. Tapi kalau kita karena mahal, kita pengen murah, kita nggak klik,
tapi tiba-tiba storage-nya itu korup atau mati, ya salah sendiri gitu. Bisa jadi kelemahan di situ. Jadi kelemahan lebih ke misalnya nanti ke SDM, dari sisi SDM. Mungkin nanti lebih jelas kalau udah ada gambar utuhnya tentang share responsibility model. Jadi kira-kira kelemahannya bakal ada di mana. Oke, boleh ada lagi yang ingin ditanyakan atau lanjut? Kita masih ada banyak waktu. Lanjut saja. Oke, sekarang ini sudah sedikit tadi dijelaskan ya, tentang beberapa model penerapan cloud computing. GCP ini, Google Cloud Platform, Azure atau AWS ini masuknya ke public cloud. Jadi resource-nya semua dimiliki oleh cloud. Dengan segala keunggulannya dia sudah dicapai. Kalau private itu di lingkungan khusus, di organisasi kayak di kampus, dan yang kontrol dan keamanannya lebih besar di private tadi ya, karena datanya sensitif dan lain-lain, itu semuanya dikasih ke private. Ini tergantung ya, keamanannya bisa lebih baik daripada cloud ya, bisa lebih baik, tergantung sama SDM dari private cloud-nya sendiri. Yang pasti kalau ada gangguan besar di public cloud, ya, private cloud gak akan ini ya, karena salahnya salah vendornya. Kalau private ya aman. Defaultnya private cloud itu aman karena biasanya dia untuk keluar dia ada mekanisme sendiri misalnya. Jadi harus sediain NAT. Nah, itu prosesnya itu di networknya atau di aplikasi? Semuanya private-nya semua. Nyimpennya di sini, di lokal. Private itu istilahnya on-premise, jadi infrastruktur sendiri. Dan ada juga nanti ada community cloud. Community cloud itu mungkin biasanya pernah ada undangan dari BRIN atau Kemendikbud. Ini saya punya server, boleh dipakai bareng-bareng, biasanya server machine learning ya. Nah itu community. Dia nggak pakai GCP, dia punya sendiri, tapi boleh dipakai orang lain yang satu komunitas sama dia. Itu disebutnya community cloud. Lalu ada hybrid. Kalau hybrid itu public cloud punya keunggulan, private cloud punya keunggulan. Kenapa nggak digabung dua-duanya? Oke. Jadi ini saya nggak mau data privasi saya diambil atau ada di cloud. Saya pakai storage-nya di sini. Tapi untuk jaringannya, karena jaringan cloud itu tadi ya global reach, ada klien yang di Amerika misalnya butuh data saya. Jadi saya bisa, karena kalau private cloud infrastrukturnya kan lokal ya, tapi untuk ke jaringan global kita harus pakai provider yang lokal atau gimana, jadi harus nambah gitu. Bisa sih, tapi harus nambah berapa gitu, biasanya lebih mahal. Kalau kita memanfaatkan networknya dari public cloud itu bisa lebih murah. Ada yang konsep lain adalah multi cloud. Jadi ini setiap vendor dia punya produk masing-masing dan punya keunggulan kelebihan masing-masing. Terus misalnya kita butuh machine learningnya dari AWS, karena biasanya machine learning AWS itu udah lebih apa ya? Kalau biasanya kalau Google itu dia lebih open source. Kalau AWS itu dia udah ngasih sesuatu di open source apa gitu ya. Jadi kalau di Google Cloud itu ada Colab misalnya atau apa. Kalau di AWS ada SageMaker gitu. Jadi si Colab-nya itu lebih tinggi lagi apa? Ada kostimisasi, orang-orang bisa lebih mudah menggunakannya. Jadi seperti itu. Jadi biar nggak vendor lock-in, sebetulnya vendor lock-in itu kalau satu vendor aja kita terbatas, kita bisa pakai beberapa vendor, itu baru disebutnya multi cloud.
Jadi ini model penerapan cloud computing ada 4, mungkin ditambah community cloud jadi ada 5. Tapi biasanya untuk di materi Google itu hanya sampai 4 ini saja. Oke, lanjut ke konsep dasar cloud computing. Jadi cloud computing sendiri adalah penyimpanan, tapi disebut cloud juga enggak ya, karena jaringannya ada di bawah laut gitu ya. Si servernya ada di darat, nggak ada yang di udara gitu ya, semuanya ada di darat. Cloud ini lebih ke ilustrasi dari internet. Jadi internet itu adalah, karena cloud itu adalah biasanya nggak sendiri, jadi adalah kumpulan-kumpulan cloud, kumpulan dari awan. Jadi untuk server, database, storage, jaringan, software, analitik dan AI semuanya ada di internet. Jadi dia hanya merubah paradigma bagaimana melaksanakan atau solusi IT yang fleksibel dibanding dengan infrastruktur lokal tadi ya, privat atau on-premise. Fleksibel tadi dari keunggulan, terukur ini nanti kita lebih banyak belajar nanti di operasional sama Pak Rizky ya, yang FinOps itu. Jadi terukur apa yang kita pakai, yang kita bayar setiap bulannya, dan lebih hemat. Hemat itu capex dan opex tadi ya, karena kita butuh operasional expense aja. Dari definisi ini, apakah ada pertanyaan? Aman dulu ya. Lalu kita jalan-jalan dulu. Jadi ini salah satu data center di Google. Satu. 6 menit. Kemudian tertutup. Hi, I'm Stephanie Wong, and I work for Google Cloud. While I could talk all day about cloud security, physical security out of Google Data Center is still pretty new to me. So today I'm on a mission. Ini kita nanti belajar apa? Konsep jaringan di cloud. Ini namanya apa? Kalau kayak gini? Hah? Ya bukan, masih loading. Namanya apa? Latensi ya. Jadi latensi itu ketika maunya ini jalan lancar tapi ini tersendat-sendat. Mohon maaf. Jadi mungkin bisa ditonton sendiri. Kenapa ya? Linknya oke. Padahal kualitinya sudah diturunin. Mungkin turunin lagi. Hi, I'm Stephanie Wong, and I work for Google Cloud. While I could talk all day about cloud security, physical security out of Google Data Center is still pretty new to me. So today I'm on a mission
invitation to learn all about it by taking an inside look at the systems in place that protect customer data at a typical Google data center. Let's go. Now, I've been told there are 6 layers of security here. Security layer 1 refers to the property boundaries, and that includes signage and fencing. But things really start to get interesting when it comes to layer 2, also known as the secure perimeter. And that includes the main entrance gate, which I am pulling up to right now. Hey, how's it going? Good morning. So layer 2 has a lot of security features, ranging from smart fencing to overlapping cameras to 24/7 guard patrols and more. I'm on my way to meet some experts who are going to show me how it all works. Hi, Joe. Hi, Stephanie. How are you? So I just passed the main gate and I saw guards and cameras, but what are some things that I didn't see? Yeah, there's actually a lot of technology and operations going on behind the scene. So from the time that you're on site, we know that you're here, and we're able to do correlation analysis of where you've been. We have guards in vehicles. We have some guards on foot. There's also the vehicle crash barrier. That's designed to stop a fully loaded truck from crashing through the front entrance. Breaking 3. Can you tell me more about what's unique about the fencing? This particular fence is an anti-climb fence. It's also equipped with fiber. The technology tells us if someone's near the fence or touches the fence. So we use thermal cameras and standard cameras, so we're able to see video footage at night just as clearly as we can during the day. Welcome to layer 3, building access. But just so you know, I am still nowhere near the data center floor. That's a few more layers deep. Let's head inside. So you've gone through the gate, you've come into our secure lobby. You have your card, and we know that that's you, but if someone happened to lose their card, what we want to make sure is that it's actually Stephanie who's shown up. And with iris scan, we can authenticate that it's actually you along with your ID. Okay, take a spin. One thing that's a little hard to get used to when you visit a data center is for secure areas, only one person is allowed to badge through a door at a time. Layer 4 includes the Security Operations Center, or SOC, a hive of activity that is monitoring the data center 24/7, 365 days a year. So it sounds like we've been keeping them very busy today. Yes, you have. So the doors, the cameras, the badge readers, the iris scan, everything is connected here. This is the brains of the security system. So if there's anything out of the ordinary happening, they have to be able to pick that up. Interesting fact about layer 5, the data center floor. Less than 1% of Googlers ever get to set foot in here. So right now, I'm feeling kind of special. This is truly a as-needed only access area, meaning that only the technicians and engineers that have to be there to maintain, upgrade, or repair the equipment are ever allowed there. And do Googlers or anyone have access to the data? We have access to the devices, but the data at rest is encrypted, and our customers can issue and keep their own encryption keys. And we do this because protecting the privacy and the security of our users' data is our highest priority. The mysterious layer 6, where disks are erased and destroyed, and the fewest number of people are allowed to enter. Drives that need to be retired from the data center floor come into this room through a secure two-way locker system, which means that only technicians assigned to this room can pull them from that locker to either erase or destroy them. Alright, welcome to the crusher room. Wow. So at this point, we have scanned the hard drive and the software has told us that we need to destroy it. Can we see it in action? Back up. Alright, let's see back here. That list is definitely destroyed. Yes, it is. If you didn't think these 6 layers of security were enough,
Cloud actually has 2 security testing programs in place. One hires companies to try to break into data center sites from the outside, and the other tasks Googlers with trying to break security protocols from the inside. And getting out of a data center is arguably even harder than getting in, as everybody has to go through full metal detection each time they leave the data center floor. Google Cloud supports compliance with over 40 global standards, regulations, and certifications, and the commitment to constantly test, optimize, and improve systems makes it a leader in data center security. Now, how do we get out of here? Jadi tadi ya, semua ini terhubung sama jaringan di Google. Jadi kalau di Indonesia ada minimal ada 3 data center, ada 3 zone baru bisa jadi manajer. Jadi seperti dilihat, masing-masing data center itu ternyata punya banyak rak-rak server ya. Oke, ini juga sama tadi ya. Tapi ini tadi mungkin ada kata kunci baru di sini, yaitu pay as you go. Jadi seperti tadi, kita hanya membayar apa yang dikonsum oleh kita. Jadi hasil akhirnya adalah optimalisasi biaya. Lalu mungkin ada satu hal lagi, elasticity. Tadi elasticity itu pertanyaan apa siapa? Pak Dwi. Jadi scale up, scale down itu bisa secara otomatis di sini. Jadi secara karakteristik itu disebutnya elasticity. Ini lebih lincah gitu. Kalau mau loadnya banyak, kita bisa menambah secara otomatis, atau ketika loadnya kurang, ya otomatis bakal dikurangi. Oke. Dan 15 menit lagi. Sekarang kita masuk tadi cloud secara besar. Tapi mungkin sedikit-sedikit tentang Google Cloud. Lalu ini lebih sekarang tentang Google Cloud Platform. Jadi ini ada beberapa service yang ada di Google Cloud Platform. Ada compute yang akan kita pelajari hari ini, storage, database, network sedikit, lalu big data analytics nanti hari Senin, dan artificial intelligence. Sisanya terkait security operasional. Tapi ini adalah service dari Google Cloud Platform. Nah, di sini ada beberapa subservice ya, ada virtual machine, container, serverless computing. Ini nanti ada nama-nama produknya sendiri. Ini generiknya seperti ini. Kalau virtual machine ada Google Compute Engine, containers ini Kubernetes, ada serverless computing ini ada Google Cloud Function, ada Google Cloud Run. Nanti labnya kita menggunakan Google Cloud Function. Lalu ada storage relasional, MySQL, lalu Postgre juga ada di sini. Kalau NoSQL-nya dia sendiri, punya sendiri. Lalu ada in-memory database juga ada. NoSQL itu apa basis data? Lah ini salah nih kayaknya. Sorry. NoSQL itu bukan basis apa? Ya, basis data. Nggak pakai relasi. Iya betul. Basis datanya ada tipe, ini lebih ke tipe dokumen. NoSQL yang ada di Google Cloud Platform. Ini salah ya, harusnya storage itu ada yang objek dan kawan-kawan. Ini salah ini. Lalu ada networking, virtual private cloud, ada load balancing, ada CDN. Nanti lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Lalu big data analytics, data warehouse kita ada, dan processing ya. Ada BigQuery, lalu ada machine learning tool, BigQuery ML. Lalu ada yang fokus ke
AI dan machine learning. Ini kalau ini tipenya masih berbasis SQL. Kalau ini kita bisa menggunakan yang sudah ada, disebutnya pre-trained model. Ada yang kita custom, kita menggunakan TensorFlow. Ada yang AI platform service. Jadi AI itu punya pipeline, jadi dari awal sampai akhir. Ini dia punya platformnya sendiri, disebutnya Vertex AI. Ini bisa lihat di sini ada banyak contoh. Oke, sambil nunggu istirahat, saya punya ini kan ya, ini boleh dibagi-bagi. Kita sama-sama indeks produk-produk dari Google. Ini nggak ada halamannya, mohon maaf. Jadi nanti saya akan kasih. Boleh dibagi ke temannya, itu satunya itu ada 20 kalau nggak salah. Nanti silakan nama kita sambil nunggu istirahat ya, nanti kita lanjutkan materi setelah istirahat. Sudah terbagi? Oke. Ini tentang share responsibility model. Jadi ada banyak model-model dari cloud computing. Ada tadi tradisional, ada IaaS, CAS, PaaS. Ini mungkin kita ini belum diindeks dulu ya. Nah, masuk ke sini. Ini compute engine, ini kita masuk ke tadi ya. Ke compute. Compute dari compute engine sampai sini. Oh, sampai ini kelihatan ya. Ini masih berwarna, ini tidak berwarna ya. Jadi ini mulai ke storage kan. Jadi yang awal kita namakan, kita indeks. Ini compute, lalu lanjut yang tidak berwarna ini storage, silakan diindeks. Nah ini tadi salah ya, saya perbaiki sekarang aja. Storage itu ada objek, ada blok, ada aman. Oke, lanjut. Sekarang storage itu sampai sini. Introduction to database itu sudah masuk database. Terakhirnya di persistent disk itu storage. Ini sekarang database. Database itu ada itu ya, ada DBMS, ada NoSQL sama memory, in memory. Sampai di mana itu database? Sampai ini hati-hati ya, ada file store, ada fire store. Okay. Sampai ini cloud
PubSub. Cloud PubSub ini bagian dari Big Data dan Analytics. Ini mungkin yang belajar IoT, ada publisher, subscriber. Bisa juga untuk mobile. Ini buat bapak-bapak tadi yang nanya mobile, bisa implementasi RPS-nya. Ini PubSub. Dari PubSub sampai BigQuery masih di data analitik ya. Looker juga masih analitik. Oke. Sampai introduction application development modernization, ini application. Ini sekarang kita masuk ke application. Jadi terakhir Big Data Analytics itu di sini. How to build scalable data analytics pipeline. Ini terakhir. Kita masuk ke yang baru, ini masuk ke application. Sampai how to Big Data itu masih Big Data atau masih? Masih. Yang big itu berarti Big Data. Yang Big Data itu mulai? Yang Big Data itu mulai dari PubSub, ya betul. Mulai dari PubSub. Analitik itu terakhirnya how to build scalable data analytics pipeline. Ini Bapak Ibu jangan terbebani banyak yang dibaca karena kita levelnya manajer awal gitu, ini lebih ke apa ya namanya, paham namanya dan ininya dan fungsinya apa. Oke, lanjut. Sudah aman? Sekarang application development and modernization, kita namain application. Sini ada migration dan lain-lain. Sampai application arsitektur. Application arsitektur itu masih ke application. Untuk Bapak Ibu yang dari sistem informasi, secara capture besarnya di sini mungkin bisa, kalau mobile pilih apa ya, kalau web pilih apa ya, dan lain-lain. Bisa ada di sini. Gimana? Application sampai application arsitektur. Ya. Lalu lanjut network, itu karena namanya network ya. Jadi ini lanjutannya cloud networking overview. Sampai traffic director, itu networking. Oh, sampai service director itu, sampai service director.
Oke, setelah itu ini terkait machine learning dan AI, mulai dari introduction to data science. Ada Vertex, ada MLOps, ada AutoML. Ini banyak, ada translation AI, contact center, ini AI semua, dokumen AI, recommendation, sampai recommendation AI. Lalu terakhir security kayaknya. Oke. Terakhir ini intro cloud security, ini terkait security. Ini lumayan banyak ya. Ada 16 halaman kan. Oke, ada yang belum? Terakhir security. Oke, aman. Mangga Bapak Ibu, waktunya sholat dan makan. Mangga nanti kita ketemu lagi jam 1. Bagi yang sholat bisa ada di masjid. Lantai 4 ada. Oke, nanti bisa diarahkan sama Panji. Oke Bapak Ibu, silakan mulai diambil materinya. Kita istirahat dulu.